Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita, amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, hampir 2 tahun kita tidak ketemu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita percaya hari ini kita bisa bertemu tatap muka satu dengan lain. Itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Saudara, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker ya. Jadi selama ada di ruangan ini Bapak Ibu Saudara, kita semua tetap pakai masker. Yang kedua, tetap menjaga jarak. Kalau bisa jangan bersentuhan Bapak Ibu Saudara, supaya ya bangsa ini bisa berlalu dari COVID, amin. Bagian saudara, bagian kita ada, yaitu tetap menjaga, tetap pakai masker, jaga jarak saudara. Kalau ngobrol satu dengan yang lain, jangan buka masker, amin. Setuju ya? Biar ibadah berlanjut dengan baik Bapak Ibu Saudara. Terus nanti persembahan Bapak Ibu Saudara, ketika saya berdoa persembahan saudara, nanti kalau saudara tidak ada amplop, nanti ada pengerja yang membagikan amplop persembahan buat Bapak Ibu Saudara menabur sebagai persembahan perpuluhan ucapan syukur. Nah seperti Mas Cahyo sudah membagikan amplop persembahan. Jadi nanti saudara langsung angkat tangan, mereka akan membagikan persembahan kepada Bapak Ibu Saudara. Kotak persembahan tersedia di depan ya, benar ya? Ada ya di depan. Jadi saudara menabur sendiri, jadi tidak ada persembahan untuk dijalankan ataupun pengerja menjalankan persembahan, tidak ada. Jadi kotak persembahan sudah tersedia di depan untuk menjaga semua aktivitas kita supaya jangan terlalu dekat satu dengan yang lain. Baik Bapak Ibu Saudara, itu saja himbauan kita. Mari sama-sama kita berdoa, kita siapkan hati kita. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami bisa kembali bertemu ibadah tatap muka. Kami ketemu satu dengan lain, kami mengucap syukur ya Tuhan. Sampai hari ini tubuh kami sehat, jiwa kami sehat, roh kami kuat, karena kami tahu itu semua anugerah Tuhan. Hari ini kami rindu memuji menyembah Tuhan. Kami rindu beribadah kepadamu ya Tuhan. Biar pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang harum, berkenan di hatimu ya Tuhan. Engkau menikmati pujian kami, nyanyian mazmur kami. Semua kami umatmu yang ada hari ini, baik yang ada di rumah-rumah mereka ya Tuhan, beribadah secara online dalam keadaan fisik yang kurang sehat. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan tidak pernah terbatas dimanapun umatmu berada. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Inilah doa kami. Kami siap memuji menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan sama-sama berkata, amin. Tepuk tangannya yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Nyanyikan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ini doa kerinduan kami. Nyanyikan bersama-sama. Saat ku
menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu, saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, katakan ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Mari angkat tangan kita. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Biar musik saja, mari kita sembah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari ekspresikan penyembahan kita pagi ini. Ya Tuhan, kami sembah, kami puji Engkau ya Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan, nama-Mu yang kami masyurkan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Oralabaya syandaralabo, biaralaba syeralabaya rabo. Haleluya. Ya Tuhan, umat-Mu memuji-muji Engkau bersama-sama dengan iman. Angkat tangan kita. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan. Kita bangkit berdiri bersama-sama dengan iman. Ku angkat hatiku, pandang dengan iman, pandang kekudusan Tuhan. Saat kami menyembah Engkau, inilah kesukaan kami ya Tuhan, memuji-muji Engkau. Ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan sekali lagi. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah,
Ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi sama-sama, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Terpujilah namamu Tuhan kami yang baik. Sungguh kami merasakan hadirat Tuhan. Kami bersyukur kami ada hari ini memuji-muji menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus, umat Tuhan yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya lebih baik lagi dong Bapak Ibu Saudara. Naikkan syukur kita hari-hari ini, kita harus mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Boleh tunjuk aja kiri kanan saudara, mengucap syukur. Haleluya. Naikkan syukur kita Bapak Ibu Saudara. Yang bisa menari-menari, amin. Ekspresikan pujian kita sama Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Sama-sama, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tangan sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Katakan wuh, haleluya. Terpujilah namamu. Mari sama-sama dengan iman nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tangan tinggi-tinggi semua. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Biar musik saja Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan yuk sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terpuji namamu ya Tuhan. Ini keputusan kami bersama-sama, selalu menaikkan syukur dalam segala hal. Angkat kedua tangan kita sama-sama dengan iman. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti. Kurang keras suaranya. Selalu. Amin. Dibangkitkan. Haleluya. Gereja Tuhan sama-sama semua. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tepuk tangannya lebih baik lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita memberi persembahan. Baik, sekali lagi
Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop, nanti boleh angkat tangan, biar nanti pengerja bagi persembahan, amplop persembahan buat saudara. Haleluya. Baik, kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hari ini anugerah besar dalam hidup kami. Tuhan izinkan kami bisa menabur baik perpuluhan, persembahan, ucapan syukur. Tuhan, persembahan yang kami beri, tujuan kami hanya untuk nyenangin hati Tuhan. Biar semua persembahan yang kami beri, nama-Mu yang dipermuliakan. Urapi tangan kami, dengan penuh sukacita kami siap menabur. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama umat Tuhan berkata, amin. Mari memberi dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ini doa kami bersama-sama. Nyanyikan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sama-sama. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Dengan iman kami berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Dengan iman angkat tangan kita. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Angkat tangan kita dengan iman sama-sama. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk
selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan iman kami berkata, ya Tuhan, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang tidak pernah gagal. Rancangannya sempurna buat saya dan saudara. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Apa yang kau firmankan pasti digenapi. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup kami seperti di surga. Kami siap buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ubahkan kami, pulihkan kami, baharui kami. Kami siap Tuhan di dalam dan demi nama Yesus. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Boleh lihat kiri kanannya, meskipun pakai masker bilang gini, akhirnya tatap muka lagi. Saya udah bosen banget khotbah pakai Zoom meeting saudara. Haleluya. Semuanya sehat? Gak kedengeran, saudara sehat semuanya? Sehat ya? Dompet sehat dompet? Haleluya. Oke, penting itu saudara ya. Kesehatannya sehat, dompetnya juga sehat. Itu penting banget. Yang suka judul khotbah hari ini adalah, temanya adalah realita pertolongan Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang rindu pertolongan Tuhan di tempat ini. Oh haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya mulai dengan ini saudara. Saya mulai dengan problem is good. Masalah itu baik. Bisa bilang sama-sama? Masalah itu baik. Baik dari mana Pak? Dari Hong Kong. Ada Bapak Ibu jemaat datang sama saya, Pastor saya punya masalah berat banget. Aduh berat banget. Saya cuma bilang gini, sama. Saya bilang gini, Bapak Ibu punya masalah, saya pun punya masalah. Selama kita masih ada di dunia yang namanya masalah tidak terlepas dalam hidup kita. Tapi yang terpenting lewat masalah yang terjadi, justru pertolongan Tuhan turun buat hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya orang Kristen harus jadi orang yang berbeda. Memandang sebuah masalah bukan sebuah kehancuran, tapi sebuah kedewasaan, peningkatan iman saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya pertolongan kita harusnya datangnya cuma dari Tuhan, bukan dari manusia. Percayalah kalau saudara berharap sama manusia, saudara pasti kecewa. Bahkan Alkitab bilang gini, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia.
Pertolongan saya dan saudara harusnya berdasar hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Katakan amin. Saya mau ajak saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini, mari kita buka 2 Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 14. Ada orang yang mengalami masalah dan di situ pertolongan Tuhan hadir dalam hidupnya. Nama orang itu adalah Naaman. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan bacakan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaian serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang yang mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ayat yang ke-8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ayat yang ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Ayat yang 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ayat yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya satu pemberian dari hambamu ini. Tadi sampai ayat berapa? 14 ya? 15. Oke. Sampai situ dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Naaman, orang terpandang, panglima Raja Aram. Buat informasi Bapak Ibu Saudara, saat itu kerajaan Aram lebih besar daripada kerajaan Israel. Jadi ceritanya panglima dari kerajaan yang lebih besar datang ke Israel dengan tujuan mencari kesembuhan. Lihat, yang menderita sakit kusta adalah seorang panglima yang terpandang, yang terbiasa dihargai dan dihormati. Orang punya jabatan, sama seperti pandemi COVID yang sekarang.
tidak pandang bulu saudara. Mau orang kaya, orang miskin, punya jabatan, gak punya jabatan, mengalami masalah yang sama, betul? Sama seperti yang dialami Naaman, tapi lihat apa yang terjadi dengan Naaman. Betul Naaman mengalami kesembuhan, tapi kita bisa bahas dari kisah ini ada beberapa hal penting tentang pertolongan Tuhan yang Bapak Ibu Saudara harus paham dan mengetahuinya. Karena gini, Tuhan bekerja dengan caranya. Saya ulang, Tuhan bekerja dengan caranya. Tuhan tidak bekerja dengan cara kita. Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Mau-maunya dia, suka-sukanya dia. Caranya, konsepnya, metodenya Tuhan yang punya. Katakan amin dulu nih. Kita bahas satu persatu saudara. Di ayat kelima. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah. Aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lihat, pendekatan Naaman bersama Raja Aramnya adalah pendekatan diplomatik. Ya, karena dia berpikir namanya kerajaan besar, mau kunjungi kerajaan lebih kecil, pendekatannya adalah diplomatik. Raja dengan raja. Meskipun yang mengirim surat adalah Naaman, si sumber masalahnya, si orang yang mengalami masalah, tapi raja itu berhubungan secara diplomatik. Dia bikin surat di sana. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan. Di area ini adalah keputusan dari Naaman. Dia datang ke bangsa Israel membawa persembahan. Ini keputusan Naaman sendiri, bukan lagi urusan diplomatik. Apa yang dibawa sama Naaman? Yang dibawa sama Naaman adalah 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Dalam konsepnya Naaman, kalau mau sembuh mesti bawa sesuatu. Kalau mau dipulihkan mesti mempersembahkan sesuatu. Dalam benaknya Naaman, yang namanya kesembuhan itu harus dibeli, tanda kutip. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Yang bisa kita pelajari ternyata apa yang dibawa sama Naaman di hadapan Nabi Tuhan, di hadapan Tuhan itu sama sekali nothing. Sama sekali tidak penting. Saya dan saudara punya hubungan sama Tuhan bukan karena saya dan saudara memiliki sesuatu, betul? Ingat, kekristenan bukan saudara yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saudara. Tidak ada dalam hidup kita yang pantas dibanggakan untuk membeli sebuah kesembuhan. Let's say, membeli sebuah mujizat. Naaman berpikir, saya ini panglima, saya ini orang terpandang, kerajaan saya ini lebih besar. Saya harus bawa sesuatu agar kesembuhan menjadi bagian dalam hidup saya. Saya beli kesembuhan itu dengan uang yang banyak. Para teolog menyimpulkan apa yang dibawa Naaman hari itu kurang lebih adalah 21 juta US dollar kalau dikurskan hari ini. Uang yang besar. Dalam konsepnya Naaman dia berpikir saya mau sembuh, saya mau pulih. Itu sebabnya saya harus beli itu. Saudara dan Tuhan punya hubungan bukan berdasarkan bisnis jual beli. Pertanyaan saya, apakah saudara beli kesembuhan dari Tuhan? Apakah saudara beri berkat dari Tuhan? Apakah saudara beli nafas hidup dari Tuhan? Tidak kan? Prinsip yang pertama dalam realita pertolongan Tuhan, yang pertama camkan ini. Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah Tuhan yang tidak bisa dibeli. Waktu saya merenungkan ini, saya bersyukur. Kenapa? Karena saya nggak punya uang. Repot kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang apa-apa uang. Repot kalau Tuhan kita adalah yang kalau apa-apa mesti bawa sesuatu dulu, baru keinginan kita terpenuhi. Repot. Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah Tuhan yang tidak bisa dibeli.
Artinya begini, orang yang paling kaya pun tidak akan pernah bisa membeli pertolongan Tuhan. Orang yang punya harta banyak pun tidak bisa beli mujizat dari Tuhan. Artinya gini, dia pribadi yang berintegritas, saudara. Maaf, mungkin kau datang sama Tuhan bukan dengan hartamu. Mungkin kau datang sama Tuhan mungkin dengan doa-doamu, dengan jam terbang pelayananmu, maaf, mungkin dengan aktivitas-aktivitas rohanimu. Aku udah lakukan ini loh, aku udah buat ini loh, aku udah pelayanan setengah mati loh, aku udah melayani orang-orang yang ada di kolong-kolong jembatan. Gak kenal loh, bahkan aku kasih makan. Seringkali saya dan saudara rindukan pertolongan Tuhan, kita pengen beli itu semua seperti keinginan kita. Padahal cara kerjanya gak seperti itu, saudara. Mungkin saudara gak bawa persembahan uang yang banyak, ya bersyukur kalau saudara diberkati Tuhan dan murni keluar dari hatimu bawa buat Tuhan, bersyukur. Tapi seringkali kita pakai itu semua sebagai alat agar pertolongan Tuhan, agar mujizat Tuhan turun buat saya dan saudara. Ketahuilah, kadang-kadang pertolongan Tuhan itu bisa datang lewat masalah loh. Ketahuilah, kadang-kadang pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan datang lewat sakit penyakit. Bagaimana saudara bisa mengalami yang namanya mujizat kesembuhan kalau saudara gak pernah sakit? Bagaimana saudara bilang saya orang yang diberkati Tuhan kalau saudara gak pernah mengalami yang namanya fase kekurangan? Justru di fase kekurangan, di fase sakit penyakit, disitulah Tuhan mendewasakan saudara sampai akhirnya saudara mengerti yang namanya hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Bahkan orang yang gak punya apa-apa pun Tuhan bisa tolong. Bahkan orang yang gak punya sesuatu untuk dibanggakan, pelayanankah, jabatan gerejawi kah, bahkan uang, harta, dia gak punya. Itulah Tuhan kita. Tuhan bisa tolong dia kapan saja dengan cara apapun. Yang percaya katakan amin. Itu yang pertama. Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah Tuhan yang tidak bisa dibeli. Yang kedua, di ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka, lihat ini opininya Naaman nih, bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Konsepnya Naaman kalau mau disembuhin tuh ditumpang tangan. Nangkep gak Bapak Ibu Saudara? Bayangkan ya, seorang perwira terpandang, bahkan nabinya aja gak keluar rumah, yang keluar rumah cuman bujangnya. Bayangkan ini. Dalam konsepnya Naaman, Elias seorang yang bisa menyembuhkan minimal keluar kek. Tumpang-tumpang tangan sedikit, gerak-gerakan tangan sedikit lalu aku sembuh. Dan yang jadi gak masuk akal dalam benaknya Naaman adalah di ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar adalah sungai-sungai yang sangat cantik di area Aram. Di tempat kediamannya Naaman. Tapi kenapa dipilih sungai Yordan? Kalau saudara ke Israel sampai dengan hari ini, sungai Yordan airnya itu berbau. Isinya ikan lele. Betul? Dari dulu emang bukan tempat yang bagus gitu loh. Bukan tempat yang betul-betul seperti tempat Abana dan Parpar, sungai-sungai yang bagus, sungai-sungai yang cantik. Enggak. Kenapa gue mesti dibenamkan di sungai Yordan? Konsepnya terbalik-terbalik nih saudara. Dia berpikir, oh iya gue kan panglima, gue kan orang terhormat. Gue datang, oh iya yang datang nabinya dong keluar. Minimal tumpang tangan kek, kasih minyak urapan kek, oles-oles sedikit kek. Tapi lihat, saya orang terpandang disuruh pergi ke sungai Yordan.
Apa yang bisa kita pelajari di sini tentang realita pertolongan Tuhan? Yang kedua, kalau yang pertama tadi Tuhan kita nggak bisa dibeli. Yang kedua, Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah Tuhan yang nggak bisa diatur. Saudara mau atur Tuhan? Kadang-kadang kita jadi orang Kristen mau atur Tuhan. Tuhan, kalau berkati aku, tiba-tiba dong ada yang ketok pintu, taruh uang 2 miliar di depan pintu. Tuhan, kalau mau berkati aku seperti hamba Tuhan yang itu dong. Tiba-tiba ada yang transfer uang, entah dari mana. Hei, Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah Tuhan yang tidak pernah bisa diatur. Dia bisa melakukan perkara-perkara yang gak masuk akal sekalipun. Bahkan kadang-kadang Tuhan bisa mengirimkan berkat dari orang yang kita tidak duga. Bahkan orang-orang yang gak percaya Tuhan bahkan bisa memberkati kita. Sayangnya kita jadi anak Tuhan seringkali atur Tuhan. Camkan ini, kita ikut Tuhan, bukan Tuhan ikut kita. Jangan dibalik saudara. Saudara kan butuh pertolongan, saudara butuh kesembuhan, saudara butuh mujizat. Dan yang penting adalah gini, yang punya itu semua cuman Tuhan. Caranya dia mau ngasih model kayak apa terserah dia. Jangan atur caranya Tuhan memberkati hidup kita. Hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini tidak selamanya Tuhan memberkati hidup kita lewat pelayanan kok. Betul, saya mengalaminya. Masa-masa pandemi ini, apa yang bisa kita harapkan dari pelayanan yang ada? Tapi Tuhan bisa tetap berkati hidup kita. Kita diberkati bukan karena pelayanan kita. Kita diberkati karena Tuhan melihat pribadi kita. Apakah kita berkenan, apakah kita layak? Yang namanya berkat gak usah dikejar. Pada saatnya, pada seasonnya yang tepat, berkat itu pasti akan turun buat hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Jangan atur caranya. Naaman adalah orang terpandang. Disebutkan di sana panglima besar. Salah satu tugas panglima adalah mengatur. Betul? Dia biasa mengatur banyak orang. Dan semua orang yang dia atur gak bisa komplain. Enggak pak, ntar dulu pak. Gak bisa. Dia panglima besar. Dia biasa mengatur orang. Tapi hari itu dia harus diatur sama Tuhan. Pelajaran penting. Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah Tuhan yang gak bisa dibeli. Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah Tuhan yang gak bisa diatur. Stop sampai sini dulu. Saya mau nanya sama Bapak Ibu Saudara. Waktu Naaman akhirnya memutuskan dengan gusar hati pergi ke Sungai Yordan. Akhirnya dia mencelupkan diri di sana. Pertanyaan saya, dia mencelupkan diri pakai jubah atau enggak? Silakan dijawab. Pakai jubah apa enggak? Kan dia datang ke Israel pasti dengan baju kebesaran. Betul? Waktu dia mencelupkan diri ke Sungai Yordan, apakah dia masih pakai jubahnya atau enggak? Tidak ya Pak? Betul ya? Saya setuju dengan Bapak. Naaman tidak pakai jubah. Tahu dari mana? Ketahuan waktu dia keluar dari Sungai Yordan. Tubuhnya mulus seperti bayi. Alkitab tuliskan itu, betul? Ya. Berarti jubahnya dicopotin. Saudara tahu sakit kusta? Sakit kusta tuh gak beda jauh sama borok-borok yang ada di badan. Kalau dia sudah menggerogoti satu bagian, bagian itu bisa copot. Kalau di hidung dia bisa hidungnya copot. Kalau di jari-jarinya bisa copot. Waktu Naaman buka jubahnya, yang terlihat bukan kebesarannya lagi. Yang terlihat bukan kehormatannya lagi. Tapi borok-borok yang menganga, yang menggerogoti seluruh tubuhnya. Waktu Naaman memutuskan untuk pergi ke Sungai Yordan, itu bukan hanya bicara menuruti kehendak Tuhan, bukan. Tapi dia mengorbankan egonya.
Pengawal-pengawal yang ada di sekelilingnya terbiasa melihat Naaman dengan baju kebesarannya. Tapi hari itu mata mereka terbuka dan melihat borok yang menganga. Enggak ada keren-kerennya sama sekali. Seorang panglima yang biasa dipandang, dihormati, hari itu hancur semuanya. Prinsip yang ketiga. Seringkali pertolongan Tuhan datang waktu saya dan saudara rela mengorbankan ego saudara. Kadang-kadang mujizat membuat saya saudara menjadi semakin dewasa. Mungkin di mata manusia itu memalukan, tapi di mata Tuhan itu bernilai. Kadang-kadang pertolongan Tuhan tiba dalam hidup saudara di titik-titik terendah. Bahkan orang udah gak lihat lagi muka saudara, orang gak lihat lagi tentang apapun yang saudara pernah capai. Tapi justru disitulah waktu saudara merendahkan diri, tangan yang luar biasa turun buat hidup saudara. Lihat itu. Sepertinya di mata manusia hal itu mempermalukan. Tapi sebetulnya di mata Tuhan, dia sedang berkarya hebat dalam hidup Naaman. Kalau Tuhan boleh bilang di situ, Naaman, kamu adalah orang biasa, kamu orang sederhana, kamu pribadi yang masih tetap membutuhkan Tuhan. Kadang-kadang masalah yang datang dalam hidup kita membentuk saya dan saudara untuk menjadi perabot-perabot yang mulia. Seringkali ada ego yang harus ditepis di sana. Ada ego yang harus dikikis, ada pride, ada harga diri yang harus dihancurkan dan diremukkan di sana. Tapi ingat, sebetulnya Tuhan sedang berkarya. Tuhan sedang merendah hari depan Naaman. Di akhir ceritanya, saudara akan mengerti tujuan dari semua yang terjadi. Kenapa Naaman sakit kusta, kenapa sungai Yordan, kenapa 7 kali, kenapa harus buka jubah. Di akhir cerita saudara akan mengerti. Saya tutup dengan yang terakhir. Boleh di-game. Kita nyanyikan lagu-lagu yang free aja dulu ya. Lagi polemik soalnya. Oke. Ayat ke-15 saudara. Boleh dibuka ayat yang ke-15? Penting banget. Bisa? Oke, gak apa-apa, saya bacain aja. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, lihat itu, sekarang aku tahu. Ini kalimat penting banget. Tadinya dia nggak tahu, tadinya dia nggak paham. Tapi waktu dia disembuhkan di sungai Yordan, dengan semua hal yang sudah terjadi dalam hidupnya, dia bisa bilang gini, sekarang aku tahu. Tahu apa? Ini jawabannya. Bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya satu pemberian dari hamba-Mu ini. Pemberian yang kedua yang dilakukan Naaman di sini, ini karena pengalaman pribadi dia bersama dengan Tuhan. Yang tadinya dia nggak tahu, sekarang aku tahu. Sekarang aku paham siapa itu Tuhan. Prinsip yang keempat, realita pertolongan Tuhan. Ada hal yang lebih penting dari sekedar mujizat. Ada hal yang lebih penting dari sekedar pertolongan. Ada hal yang lebih penting dari sekedar kesembuhan. Hal itu adalah
Pengenalan. Sama-sama bilang pengenalan. Pengenalan jauh lebih penting dari pertolongan. Pengenalan jauh lebih penting dari mujizat. Pengenalan jauh lebih penting dari hal-hal yang luar biasa, bahkan termasuk berkat di dalamnya. Pengenalan jauh lebih penting. Tidak heran Naaman berkata, sekarang aku tahu. Tahu tentang apa? Tahu tentang Tuhan. Selamat datang pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Tapi ingat ini baik-baik. Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah Tuhan yang tidak bisa dibeli. Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah Tuhan yang tidak bisa diatur. Dan seringkali pertolongan Tuhan datang waktu saya dan saudara merendahkan diri, membuang semua ego. Dan ingat yang terpenting, ada hal yang jauh lebih berharga dan bernilai dari mujizat, dari pertolongan Tuhan, dari berkat. Namanya pengenalan akan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita saudara. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di ibadah onsat yang pertama di tempat ini, saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya tahu pertolongan Tuhan itu sempurna buat kita. Ingatlah selalu bahwa Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah Tuhan yang gak bisa dibeli, gak bisa diatur. Dia bergerak sesuka hatinya. Tapi kadang-kadang seringkali dia menginginkan, dia merindukan saudara melepaskan ego saudara. Saudara melepaskan pride. Apa yang selama ini menjadi kebanggaan buat engkau harus lepaskan. Sehingga Tuhan bisa leluasa bekerja dalam hidupmu, berkarya hebat dalam hidupmu. Saya gak ngerti ego itu apa, kebanggaan itu apa. Mungkin jam terbang pelayananmu kah? Mungkin pemberianmu kah? Mungkin nama besar yang kau sandang selama ini. Kadang-kadang Tuhan inginkan itu. Sehingga kamu jadi kosong dan Tuhan yang menjadi besar dalam hidupmu. Dan ingat, ada hal yang jauh lebih penting dari pertolongan, yaitu pengenalan akan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hora labashanda labuko. Hini mekara labasika. Hira labasana. Yuk datang sama Tuhan.
Kalau engkau perlu pertolongannya, datang saja sama dia. Minta sama dia. Hona masanda. Hera labasanda ralabokora labasandi. Hera labasikara labokora labasanda ralabayara labokora labaka. Kau melihat setiap tangan yang terangkat pagi ini Tuhan. Lebih dari tangan yang terangkat, kau melihat setiap doa-doa yang terangkat Tuhan. Oh, ralabasanda ralabokora labasanda ralabaka. Wera labasikara labokora labasanda ralabaka. Shenda ralabokora labasanda ralabaka. Oh Jesus. Wera labasandi ralaba. Kami berseru memanggilmu Tuhan. Oh ralamaya shikara lamaya shada. Thank you Lord. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Mari angkat tangan kita. Pertolonganmu, ini tindakan iman kami Tuhan. Yes, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Kami bersyukur hari ini di ibadah pertama, ibadah onsite. Kami bersyukur kami ada di bulan Oktober ya Tuhan. Kami ingat sejarah dari pertama Tuhan izinkan terjadi COVID. Hari ini kami bisa ibadah. Kami menikmati Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang hadir hari ini. Setiap pergumulan, setiap masalah, persoalan, apapun goncangan yang mereka alami, yang kami hadapi hari-hari ini, biarlah umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang ya Tuhan. Karena kami tahu pertolongan Tuhan masih ada dalam hidup kami. Berkati pekerjaan, berkati usaha, apa yang dibuat tangan setiap umat-Mu, Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Bapa, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Amen. Dalam nama Yesus. Amen. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini ya Tuhan. Biar Tuhan membalas setiap jerih lelah mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami siap terima berkat lewat hamba. Kami angkat kedua tangan kami arahkan hati dan iman kami padamu ya Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada Engkau, memberi Engkau damai sejahtera. Pulang dan terima berkat kasih karunia yang limpah dari Allah Bapa, yang buat hidupku naik, bukan turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Kristus membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluarga, rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita, menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan menjemput kita di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat dan mau jadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati semua. Selamat memberi. Nanti Bapak Ibu Saudara, amplop yang tadi telah kita siapkan untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara boleh nanti berjalan ke belakang, masukkan di dalam kotak semuanya dengan sukacita memberi pada Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.